Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang kami hormati Bapak Amir Hudalimunte sebagai dosen pengampu mata kuliah Matematika Terapan. Kami dari kelompok 4 yang beranggota saya sendiri, Vena Luvia Dalamunte, sebagai penyaji pertama. Selanjutnya, Dasmila Hutasai sebagai penyaji kedua, dan Muhammad Farah Raji sebagai penyaji ketiga. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kombinatorial. Kajian teori dan rumusan-rumusan. Pengertian kombinatorial. Kombinatorial atau kombinatorial adalah cabang matematika yang mempelajari pengaturan objek-objek. Solusi yang ingin kita peroleh dengan kombinatorial ini adalah jumlah cara pengaturan objek-objek tertentu di dalam himpunannya. Kombinatorial adalah cabang matematika untuk menghitung jumlah penyusunan objek-objek tanpa harus menumerasi semua kemungkinan susunannya. Kombinatorial dapat digunakan untuk menjawab soal semacam ini tanpa kita perlu menumerasi semua kemungkinan jawabannya. Hal ini dapat dilakukan karena di dalam kombinatorial terdapat kaidah dasar menghitung, dan kombinator digunakan pada teori peluang diskrit untuk menghitung peluang suatu kejadian terjadi. A. Pengertian percobaan. Percobaan merupakan suatu tindakan yang dibarengi dengan pengamatan, yang dilakukan dengan tujuan mencari kebenaran atas suatu hipotesis atau mengetahui hubungan sebab akibat dari suatu kejadian atau gejala. Kombinatorial didasarkan pada hasil yang diperoleh dari suatu percobaan. Percobaan adalah proses fisik yang hasilnya dapat diamati. Percobaan atau eksperimen yaitu suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan. B. Kaidah dasar menghitung. Di dalam kombinatorial, kita harus menghitung atau counting semua kemungkinan pengaturan objek. Kedua kaidah dasar yang digunakan sebagai teknik menghitung dalam kombinatorial adalah kaidah perkalian atau rule of product dan kaidah penjumlahan atau rule of sum. Kedua kaidah ini dapat digunakan untuk memecahkan banyak masalah persoalan menghitung. 1. Kaidah perkalian atau rule of product. Bila percobaan 1 mempunyai P hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan P kemungkinan jawaban. Percobaan 2 mempunyai Q hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan Q kemungkinan jawaban. Maka bila percobaan 1 dan percobaan 2 dilakukan, maka terdapat P kali Q hasil percobaan atau menghasilkan P kali Q kemungkinan jawaban. 2. Kaidah penjumlahan atau rule of sum. Bila percobaan 1 mempunyai P hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan P kemungkinan jawaban, percobaan 2 mempunyai Q hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan Q kemungkinan jawaban. Maka bila hanya satu percobaan saja yang dilakukan, atau percobaan 1 atau percobaan 2, terdapat P tambah Q kemungkinan hasil percobaan atau menghasilkan P tambah Q kemungkinan jawaban yang mungkin terjadi. C. Perluasan kaidah menghitung. Kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan di atas dapat diperluas hingga mengandung lebih dari 2 buah percobaan. Jika N buah percobaan masing-masing mempunyai P1, P2, hingga P6, hasil percobaan yang mungkin terjadi, yang dalam hal ini setiap P1 tidak bergantung pada pilihan sebelumnya. Maka jumlah hasil percobaan yang mungkin terjadi adalah A untuk kaidah perkalian, B untuk kaidah penjumlahan. D. Prinsip inklusi-eklusi. Prinsip inklusi dan eklusi merupakan perluasan ide dalam diagram Venn, beserta operasi irisan dan gabungan. Namun dalam pembahasan kali ini, konsep tersebut diperluas dan diperkaya dengan ilustrasi penerapan yang bervariasi dalam matematika kombinatori. Kita awali dengan sebuah ilustrasi. Sebuah perkuliahan umum dihadiri oleh 20 mahasiswa yang memiliki kegemaran membaca dan 30 mahasiswa yang memiliki kegemaran menulis. Beberapa mahasiswa di dalam perkuliahan tersebut yang memiliki kegemaran membaca atau menulis. Dari permasalahan ini, terlihat bahwa informasi yang diketahui belum memadai. Banyaknya mahasiswa yang memiliki kegemaran membaca atau menulis hanya dapat diketahui jika banyaknya mahasiswa yang menggemari kedua kegiatan tersebut diketahui. Banyaknya anggota himpunan gabungan antara himpunan A dan himpunan B merupakan jumlah banyaknya anggota dalam himpunan tersebut dikurangi banyaknya anggota di dalam irisannya. Prinsip inklusi dan eklusi.
memiliki banyak aplikasi, di antaranya dalam penyelidikan banyaknya bilangan prima dalam yang tidak melebihi suatu bilangan bulat positif tertentu. Perhitungan ini dapat dimanfaatkan dalam menjawab permasalahan saringan Eratosthenes. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Desmira Huta-Said sebagai penyaji kedua. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu kombinatorial. Dalam saringan Eratosthenes, kita membuat suatu saringan yang mampu menyaring bilangan-bilangan. Demikian sehingga yang tersisi setelah disaring hanyalah bilangan prima yang dimaksud. Untuk memahami prinsip ini, pertama-tama kita kaji pengertian bilangan bulat komposit. Bilangan komposit adalah bilangan yang habis dibagi oleh bilangan prima yang tidak melebihi akar kuadratnya. Sebagai contoh, 50 adalah bilangan komposit. Bilangan ini dapat dibagi habis oleh bilangan prima yang tidak lebih dari 57. Dalam hal ini 50 habis dibagi 2 dan 5. Untuk mencari banyaknya bilangan prima yang tidak lebih dari 100, kita perlu mencari bilangan komposit yang tidak melebihi 100. Karena 110, maka bilangan-bilangan prima yang kurang dari 10 adalah 2, 3, 5, 7. Dengan demikian, banyaknya bilangan prima yang tidak lebih dari 100 adalah 4. Ditambah dengan banyaknya bilangan bulat positif antara 100 yang habis dibagi 2, 3, 5, atau 7. Untuk memecahkan masalah ini akan kita gunakan prinsip inklusi-eksklusi. Permutasi. Suatu notasi angka n faktorial dilambangkan dengan n faktorial menyertakan bilangan perkalian n kali n kurang 1 dikali n kurang 2 dikali n kurang 2 dikali 1. Contohnya 7 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 5040. Notasi ini digunakan dalam perhitungan permutasi dan kombinasi. Didefinisikan 0 faktorial sama dengan 1. Yang dimaksud dengan permutasi adalah banyaknya cara untuk membuat susunan dengan jumlah anggota tertentu dari anggota-anggota suatu himpunan. 1. Rumus permutasi biasa. Misalnya diketahui himpunan memiliki anggota sejumlah n, maka susunan terurut yang terdiri dari R buah anggota dinamakan permutasi R dari n. Ditulis sebagai P kali NR, di mana R lebih kecil atau sama dengan N. Rumus permutasi adalah sebagai berikut. P dikali NR sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. 2. Rumus permutasi unsur sama. Misalkan diketahui suatu himpunan memiliki anggota sejumlah N, di mana terdapat N1 anggota jenis 1 yang sama, N2 anggota jenis 2 yang sama, dan seterusnya. Maka permutasi anggota-anggota himpunan tersebut ditulis sebagai P kali N, N1, N2, NK. Rumus permutasi jika terdapat N1 anggota jenis 1 yang sama, N2 anggota jenis 2 yang sama, dan seterusnya adalah sebagai berikut. P dikali N, N1, N2, NK sama dengan N faktorial per N1 faktorial, N2 faktorial, NK faktorial. 3. Rumus permutasi siklik. Permutasi siklik adalah permutasi yang dibuat dengan menyusun unsur secara melingkar menurut arah putaran tertentu. Sangat umum soalnya biasanya tentang susunan orang di meja makan, meja rapat, dan sebagainya. Rumusnya sederhana, n kurang 1 faktorial, di mana n adalah jumlah objek per orang yang ada. 4. Perbedaan permutasi dan kombinasi. Perbedaan antara permutasi dan kombinasi adalah permutasi memperhatikan urutan susunan anggota, sedangkan kombinasi tidak memperhatikan urutan susunan anggota. Hal ini dapat dilihat dari kedua contoh di atas, yaitu permutasi dan kombinasi dari yang dua anggota dari himpunan yang terdiri dari huruf A, B, dan C. P dikali 3, 2 sama dengan 6. Keenam cara tersebut adalah AB, AC, BA, BC, CA, CB.
J dikali 3, 2 sama dengan 3. Ketiga cara tersebut adalah AB, AC, BC. F. Kombinasi. Kombinasi merupakan sebuah cara menggabungkan beberapa objek suatu kumpulan tanpa memperhatikan urutannya. Pada kombinasi susunan X, Y yaitu sama dengan susunan YX. Sedangkan pada permutasi susunan XY dan susunan YX susunannya dianggap berbeda. Pada kombinasi yang menggunakan lambang notasi yaitu CC, jadi apabila disebutkan NE adalah kombinasi RR, maka kita bisa menulisnya menjadi NCKN. Jika rumus kombinasi adalah sebagai berikut. NCK sama dengan N faktorial per N kurang K faktorial K faktorial. Keterangan C sama dengan kombinasi atau kombinasi, N sama dengan jumlah banyaknya objek, K sama dengan jumlah banyaknya objek yang diperintahkan. Kombinasi pengulangan. Jika pada urutannya tidak diperhatikan dan sebuah objek dapat dipilih lebih dari satu kali, maka jumlah dari kombinasi yang ada yaitu N tambah R kurang 1 faktorial per R faktorial dikali N kurang 1 faktorial sama dengan N tambah R dikurang 1 R sama dengan N tambah R kurang 1 N kurang R, yang mana N yaitu jumlah dari sebuah objek yang dapat dipilih dan R merupakan jumlah yang harus dipilih. Misalnya kamu sedang pergi ke suatu tempat sebuah toko seperti toko donat. Pada toko itu menyediakan 10 jenis donat yang berbeda. Jika kamu ingin membeli 3 buah donat yang ada pada toko itu, maka kombinasi yang akan dihasilkan yaitu 10 tambah 3 kurang 1 faktorial per 3 faktorial dikali 10 kurang 1 faktorial sama dengan 220 kombinasi. 2. Kombinasi tanpa pengulangan. Ketika pada suatu urutannya tidak diperhatikan akan tetapi pada setiap objek yang ada hanya bisa dipilih satu kali, maka jumlah dari kombinasi yang ada yaitu N faktorial per R faktorial dikali N dikurang R faktorial sama dengan NR, yang mana N yaitu suatu jumlah dari objek yang bisa dipilih sedangkan R yaitu jumlah yang harus kita pilih. B. G. Koefisien binomial. Koefisien binomial merupakan bilangan-bilangan yang muncul dari hasil penjabaran penjumlahan dua buah kubah yang dipangkatkan, misalnya A tambah B N. Sepintas terlihat bahwa ekspresi A tambah B N tidak ada hubungannya dengan kombinasi, tetapi kenyataannya bisa mendapatkan rumus untuk penjabaran A tambah N dengan menggunakan rumus banyaknya kombinasi R dari N unsur teori untuk menurunkan binomial. Teori untuk menurunkan rumus yang diperoleh dari penjabaran A tambah N B N dengan menggunakan kombinasi dikenal dengan teorema binomial. Sebelum membahas teorema ini, perhatikan ilustrasi berikut ini. Dalam aljabar kita tahu bahwa A tambah B pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 tambah 3A pangkat 2, B tambah 3AB pangkat 2 tambah B pangkat 3. Penjabaran dari A tambah B pangkat 3 yang merupakan perkalian 3 faktor A tambah B, yaitu A tambah B pangkat 3 sama dengan A tambah B dikali A tambah B dikali A tambah B, adalah pemilihan baik A merupakan maupun B dari masing-masing ketiga faktor A tambah B tersebut. Selanjutnya hasil pemilihan tersebut dikalikan bersama-sama dan kemudian hasilnya kalinya dijumlahkan. Demikian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman kami yaitu Farul Rozi. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu soal dan pembahasan A. Pengertian percobaan. Contoh percobaan dan hasilnya atau outcome adalah melempar dadu. 6 hasil percobaan yang mungkin untuk pelemparan dadu adalah muka dadu 1, 2,
3, 4, 5, atau 6. Kedua, melempar koin uang Rp100. Hasil percobaan melempar koin 100 ada dua kemungkinan, muka koin yang bergambar rumah gadang atau muka koin yang bergambar wayang. Ketiga, memilih 5 orang wakil dari 100 mahasiswa. Hasil yang diperoleh adalah perwakilan yang beranggotakan 5 orang mahasiswa. Kemungkinan perwakilan yang dapat dibentuk banyak sekali. Menyusun jumlah kata yang panjangnya 5 huruf yang dapat dibentuk dari huruf A, B, C, D, E. Tidak boleh ada huruf yang berulang dalam kata. Hasilnya yang diperoleh adalah string yang disusun oleh huruf-huruf tersebut, misalnya A, B, C, D, E, A, B, C, E, D, A, B, C, E, B, dan seterusnya. Melempar koin uang Rp500. Hasil percobaan melempar koin ada dua kemungkinan, muka koin yang bergambar wayang atau muka koin yang bergambar 500. B. Kaidah dasar menghitung. Contoh kaidah dasar menghitung. 1. Jabatan ketua himpunan dapat diduduki oleh mahasiswa angkatan tahun 1997 atau anggota tahun 1998. Jika terdapat 45 orang mahasiswa angkatan 1997 dan 52 orang mahasiswa angkatan 1998, berapa cara memilih pejabat ketua himpunan? Penyelesaian. Jabatan yang ditawarkan hanya ada satu, yang dapat diduduki oleh salah seorang mahasiswa dari dua angkatan yang ada. Ada 45 cara memilih satu orang mahasiswa dari angkatan 97 dan 52 cara memilih satu orang dari angkatan 98. Namun hanya satu dari kedua angkatan itu yang terpilih, angkatan 97 atau angkatan 98. Dalam kombinatorial, dari kedua kejadian, hanya satu dari kedua kejadian yang dilakukan. Sehingga dengan menggunakan kaidah penjumlahan, jumlah cara memilih pejabat ketua himpunan tersebut sama dengan jumlah mahasiswa pada kedua angkatan, yaitu 45 tambah 52 sama dengan 97 cara. C. Perluasan kaidah menghitung. Contoh perluasan kaidah menghitung. 1. Jika ada 10 pertanyaan yang masing-masing bisa dijawab benar atau salah, berapakah kemungkinan kombinasi jawaban yang dapat dibuat? Penyelesaian. Andaikan 10 pertanyaan tersebut sebagai 10 kotak, masing-masing kotak hanya berisi 2 kemungkinan. Jawaban benar atau salah. Benar atau salah untuk kotak pertama, benar atau salah untuk kotak kedua, dan seterusnya. Di sini kita menggunakan kaidah perkalian karena ke-10 kotak ini harus terisi dengan jawaban benar atau salah. Kotak 1 dan kotak 2 dan kotak 3 dan kotak seterusnya sampai kotak 10. Jumlah kombinasi jawaban yang dapat dibuat adalah 2, 2, 2 sampai dengan 2 pangkat 10. Beberapa persoalan kombinatorial yang lebih kompleks dapat diselesaikan dengan menggunakan kaidah dasar menghitung di atas. Beberapa persoalan tidak dapat diselesaikan dengan satu kaidah saja, tetapi kita harus menggunakan dua kaidah sekaligus. Kedua hal ini diilustrasikan pada contoh berikut. D. Prinsip inklusi eksklusi. Contoh prinsip induksi eksklusi. 1. Di sebuah jurusan dalam suatu perguruan tinggi terdapat 134 mahasiswa tingkat 3. Dari sekian banyak mahasiswa tersebut, 87 diantaranya mengambil mata kuliah teori graf distrik. 37 mengambil mata kuliah matematika ekonomi dan 29 mengambil mata kuliah teori graf dan matematika ekonomi. Berapa banyak mahasiswa yang tidak mengambil sebuah mata kuliah baik dalam teori graf maupun dalam matematika ekonomi? Penyelesaian. Untuk menentukan banyaknya mahasiswa tingkat 3 yang tidak mengambil mata kuliah teori graf ataupun matematika ekonomi, kurangilah banyaknya mahasiswa yang mengambil mata kuliah dari salah satu mata kuliah ini dari keseluruhan
banyaknya mahasiswa tingkat 1. Misalnya A merupakan himpunan semua mahasiswa tingkat 3 yang mengambil mata kuliah teori graf, dan B adalah himpunan mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika ekonomi. Maka A sama dengan 87, B sama dengan 73, dan N A gabungan B sama dengan 29. Banyaknya mahasiswa tingkat 3 yang mengambil mata kuliah teori graf atau matematika ekonomi adalah N dalam kurung A gabungan B sama dengan N A plus NB dikurang N A irisan B sama dengan 87 plus 73 minus 29 sama dengan 160 minus 29. Hasilnya 131. Ini artinya terdapat sebanyak 134 dikurang 131 sama dengan 3 mahasiswa tingkat 3 yang tidak mengambil mata kuliah teori graf ataupun matematika ekonomi. F. Koefisien binomial. Contoh soal koefisien binomial. Tentukan koefisien dari X pangkat 2, Y pangkat 3 dalam ekspansi dalam kurung X tambah 3Y tutup kurung pangkat 5. Pembahasan bentuk ekspansi dari X plus 3Y buka kurung X tambah 3Y tutup kurung pangkat 5 adalah sigma 5 K sama dengan 0 C buka kurung 5, K tutup kurung X pangkat 5 kurang K 3Y pangkat K. Koefisien dari X pangkat 2, Y pangkat 3 dalam ekspansi buka kurung X tambah 3Y tutup kurung pangkat 5 adalah C buka kurung 5, 3 tutup kurung X pangkat 2 3Y pangkat 3 sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial 3 faktorial X pangkat 2 3Y pangkat 3 sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 2 kali 1 faktorial dikali 3 faktorial dikali X pangkat 2 3Y pangkat 3 sama dengan 10 dikali X pangkat 2 dikali 9Y pangkat 3. Hasilnya 90 X pangkat 2 Y pangkat 3. Penutup, kesimpulan kombinatorial merupakan suatu cabang matematika yang mempelajari tentang pengaturan objek-objek dengan cara menghitung jumlah komponen penyusun objek itu sendiri tanpa harus mengenumerasi semua kemungkinan penyusunan. Kombinatorial digunakan untuk menentukan jumlah cara pengaturan objek-objek penyusun yang ada, di mana objek tersebut merupakan objek distrik yang memiliki tipe yang berbeda atau elemen itu tidak memiliki hubungan satu dengan yang lain. Saran, penulis menyadari jika makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat kami butuhkan dalam penyempurnaan makalah ini. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada yang kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.